Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, Apa pagi. kabar? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semuanya sehat. Mandinya kalian tadi pagi? Mandi yuk. Sarapannya tadi pagi? Sarapan yuk. Sarapan apa coba tadi? Nasi. Ada yang sarapan mie? Iya, sarapan mie. Dibuat nasi juga? Iya, karena setiap pagi kita harus sarapan. Supaya apa? Supaya ada energi untuk satu hari. Oke, pagi ini sebelum kita belajar apa kita? Iman. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa. Giliran nomor absen berapa? 6. Ayo, silakan nomor 6. Oke, sikap berdoa. Kita berdoa menurut agama dan percaya kita. Allah, kami belajar, berkatilah kami, biar iman dan berkatilah orang kami dan Amin. Oke, terima kasih Dirga. Pagi ini kita belajar IPAS tentang siklus hidup makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa? 3. Yang pertama. manusia, hewan, tumbuhan. Nah, pagi ini kita belajar siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan biasanya disebut daur hidup hewan. Oh, nggak nampak ya? Nampaknya slide ibu di layar nggak nampak ya? Oh, ini baru nampak. Loh. Oke, ini aja lah, seperti inilah kita lihat ya. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan disebut juga metamorfosis. Metamorfosis, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Metamorfosis adalah Perubahan bentuk hewan mulai dari telur hingga dewasa. Layaknya seperti manusia. Manusia sejak lahir dia itu kan bayi kecil kan? Kecil. Lalu seiring berjalannya waktu dia menjadi besar atau dewasa. Begitu juga dengan hewan. Tapi hewan itu dimulai dari telur. Ada yang dimulai dari telur, ada yang langsung menjadi hewan. Oke, sekarang itulah tadi metamorfosis. Sudah tahu ya? Nah, daur hidup hewan tanpa melalui tahapan metamorfosis. Tanpa melalui metamorfosis. Ada apa ini? Gambar apa ini? unta, Unta. harimau, kelinci, kucing, ayam, Ini sapi, kambing. Kambing. Kenapa dikatakan hewan-hewan berikut tidak melalui tahapan metamorfosis? Karena hewan-hewan itu unta, harimau, kelinci, kucing, ayam, kambing, mereka itu melahirkan. Kucing pernah kau sentuh kucing? Pernah. Iya, ada kucingnya. Kalau kucingmu beranak, apakah dia bertelur? Tidak. Dia langsung beranak. Jadi hewan dia kan? Iya. Begitu juga kambing. Ada yang melihara kambing? Iya, dulu ada kan, pernah kan? Kalau kambingmu beranak, bertelur? Enggak, beranak langsung jadi kambing. Langsung jadi kambing. Ini tadi bukan ayam ya? Bukan kan? Ayam bertelur kan? Iya, salah
metamorfosis tadi katanya dari telur hingga dewasa. Yang pertama ini gambar apa? Ini, ini, lalat, ini, siapa yang tidak mengenal gambar yang keenam itu? Semuanya kita kenal? Pernah lihat kupu-kupu? Banyak, di halaman kita juga banyak kupu-kupu kan? Biasanya kupu-kupu di mana sih? Iya, di tempat yang indah. Ada di situ. Ada. Di luar tadi kan? Biasanya kupu-kupu itu hinggap di bunga. Nah, kalau nyamuk sering. Tadi malam juga ibu tepak. Iya kan? Iya. Biasanya nyamuk itu adalah hewan yang tidak kita inginkan. Pasti kita benci hewan kan? Nyamuk kan? Karena dia mengandung gapau, penyakit. Iya. Lalu lalat juga begitu. Kalau ada lalat di meja, hus gitu kan? Iya, tapi dia datang lagi. Apalagi kalau hinggap di makanan, itu tidak boleh. Karena lalat itu membawa penyakit dari tempat yang kotor ke tempat makanan kita, dia akan mengandung penyakit. Paham maksud ibu? Nah, yang ketiga, capung. Siapa yang tidak mengenal capung? Siapa yang mengenal capung? Kenal, ibu juga kenal. Siapa yang pernah menangkap capung? Iya. Iya. Oh iya, ibu lupa. Ada bangku kosong. Adakah yang tidak hadir? Siapa? Oh, Ardenson. Kemana Ardenson? Sakit apa katanya dia? Oh iya, di grup kan? Iya, dibilang sakit. Tapi ibu tidak tahu dia sakit apa ya? Bauton. Apa itu bauton? Oh, dibikin belau. Ibu hampir lupa. Ibu lihat ada bangku kosong kok. Lupa itu kan? Nomor 1 hadir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor berapa Ardenson? 2. Sakit kan? Iya. 9, 10, 11, 12. Rehan Alik. Iya. Hadir, lupa nomor absennya. 13. Kok bingung? Repa 13. 14, 15, 16, 17, 18. Iya, oke. Satu orang tidak hadir ya, sakit. Oke. Capung. Siapa tadi yang pernah menangkap capung? Susah apa gampang? Gampang-gampang
di dapur, biasa di bawah lemari kan. Itu tandanya kalau ada kecoa, itu tandanya tempat tersebut kurang bersih. Iya, kurang bersih. Atau kalau kecoa itu ada, berarti kolong lemari itu jarang disentuh, jarang disapu, jarang dibersihkan. Itulah sarang kecoa. Oke, lanjut. Metamorfosis kupu-kupu. Coba tahapan metamorfosis kupu-kupu yang pertama apa? Telur. Telur apa telur? Telur. Tulisannya kenapa itu? Telur. Lalu? Ulat apa ular? Lalu? Lalu jadilah dia kupu-kupu yang sangat cantik. Telur itu biasanya bulat-bulat kecil. Biasa itu menempel di belakang daun. Menempel di belakang daun. Lalu ulat. Pernahkah kamu lihat ulat yang kecil yang sangat menggelikan di daun? Iya, warna hijau pekat. Pernah? Apa yang dimakannya? Daun. Tiba-tiba kan mamanya bilang, oh ini kok hilang daun bungaku, katanya kan. Padahal dimakan sama ulat. Lalu ulat seperti itulah. Lalu menjadi kepompong. Siapa yang pernah lihat kepompong? Di mana? Di bungamu ada. Itu biasanya seperti ada bungkusnya kan? Menggantung di tangkai bunga. Lalu setelah itu dia menjadi kupu-kupu. Setelah itu menjadi kupu-kupu. Itulah metamorfosis kupu-kupu. Lanjut. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dimulai dari telur. Ini biasanya di dalam air. Di dalam air. Air yang tergenang beberapa lama. Lanjut menjadi larva atau jentik-jentiknya. Pernah yang kau lihat di dalam air ada gini-gini? Di dalam air? Ada, Bu. Itulah jentik nyamuk. Pak Agama melihara jentik-jentik. Di mana kamu lihat? Oh, di kotak-kotak itu. Itulah kalau air yang tergenang lama dibiarkan, tidak langsung dibuang. Makanya bak mandi di rumah kita harus sering dikuras, dibersihkan supaya tidak bersarang jentik-jentik nyamuk. Lanjut menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk. Ini metamorfosis lalat. Dimulai dari telur, larva. Pernah ya kau lihat larva begini? Kalau ibu pernah yang kau lihat di makanan yang sudah basi ada ulatnya? Itu larva. Iya, kayak belatung. Biasa bahasanya belatung kan? Iya, bagus. Lanjut jadi pupa. Pupa ini seperti kutu bentuknya ya. Ya, lalu menjadi lalat. Nah, di sini juga metamorfosis katak. Siapa yang pernah lihat katak? Di mana kau lihat? Di bengkelnya Alif. Ada? Kamar mandi yang kosong itu? Kataknya sebesar ibu? Enggak kan? Iya sih. Iya. Biasa kita sebut kodok, tapi di pelajaran bahasa Indonesia disebut katak. Iya. Katak dimulai dari telur, kecebong atau berudu, lalu katak muda, lalu katak dewasa. Ini metamorfosis belalang. Belalang dimulai dari telur. Telur belalang biasa kita jumpai di mana? Di kayu, iya betul, di kayu.
menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Coba kita lihat di buku kita halaman 75. Metamorfosis sempurna. Apa saja di situ metamorfosis sempurna? Nyamuk dan kupu-kupu. Nyamuk dan kupu-kupu. Metamorfosis sempurna. Perbedaannya harus ada pupanya. Ada pupa di sana. Di nyamuk ada pupa. Di kupu-kupu ada pupa. Ada. Kepompong. Kepompong loh. Nes. Dimulai dari telur, pupa gitu. Lengkap kan? Iya. Nah, kalau tidak sempurna di buku kita, contohnya apa? Belalang. Ada di sana pupa? Tidak ada. Maka dia tidak sempurna. Kalau di metamorfosis sempurna itu nyamuk ada 4 tahap, ya kan? Di kupu-kupu juga ada berapa tahap? 4. Metamorfosis tidak sempurna berapa tahap? 3. Oke. Nah, sebentar Ibu akan putarkan sebuah video untuk kalian. Apa? Kita akan menonton video sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya, Dek. Nih. Ya, kita tonton videonya. Pada suatu hari, Lili sedang berjalan-jalan di halaman rumah neneknya. Lili melihat kupu-kupu yang memiliki sayap yang sangat indah. Lili juga melihat kepompong yang bergelantungan di sebuah ranting pohon. Setelah beberapa hari, Lili kembali untuk melihat kepompong tersebut. Ternyata kepompongnya sudah berubah. Dari kepompong tersebut, keluarlah kupu-kupu dengan sayap yang sangat indah. Berdasarkan pengalaman yang Lili lihat, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Tentu bukan ya, karena kepompong merupakan salah satu tahap dari siklus hidup kupu-kupu. Lalu, apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Siklus hidup pada kupu-kupu disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri dari metamorfosis sempurna adalah mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan ciri dari metamorfosis tidak sempurna adalah mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, dan lalat.
Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah dikeluarkan oleh induknya, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat akan mencari makanan berupa dedaunan. Ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah waktunya, pupa atau kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur dan siklus hidup akan dimulai kembali. Metamorfosis lebah. Metamorfosis lebah dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Dari larva akan berubah bentuk menjadi pupa. Setelah pupa akan berubah menjadi lebah dewasa. Lebah dewasa akan bertelur. Dari telur ini akan dimulai siklus lebah kembali. Jangan tidur, Mir. Bagus deh, bagus tidur. Metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk juga dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Dari larva ini akan berkembang menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan bertelur. Dan dari telur ini, siklus hidup nyamuk akan dimulai kembali. Yang selanjutnya adalah metamorfosis lalat. Metamorfosis lalat dimulai dari telur. Telur lalat akan berubah menjadi larva. Dari larva akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur. Dan siklus hidup lalat akan dimulai kembali. Metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah capung, jangkrik, belalang, dan kecoa. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi nimfa. Nimfa ini merupakan belalang muda. Nimfa belum memiliki sayap. Nimfa akan berkembang menjadi imago atau belalang dewasa. Belalang dewasa akan bertelur. Lalu siklus hidup belalang akan dimulai kembali. Metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa dimulai dari telur. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau kecoa muda. Kecoa muda akan berkembang menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa akan bertelur kembali. Telur ini akan memulai siklus hidupnya kembali. Metamorfosis jangkrik. Metamorfosis jangkrik dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi nimfa atau jangkrik muda. Kemudian jangkrik muda akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa akan bertelur kembali. Dari telur ini akan dimulai siklus hidup jangkrik kembali. Metamorfosis capung. Metamorfosis capung juga dimulai dari telur. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau capung muda. Nimfa akan berubah dan berkembang menjadi capung dewasa. Capung dewasa akan bertelur. Lalu siklus hidup capung akan dimulai kembali. Hari ini kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tetap jaga kesehatanmu ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu membantu orang tuamu di rumah. Oke, ya kan? Nah, tadi sudah diputar juga di video dan juga Ibu tadi sudah menerangkan metamorfosisnya satu-satu tadi kan? Iya apa tidak? Iya. Nah, untuk semangat ya tadi nonton videonya? Semangat.
untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang metamorfosis, maka di sini Ibu sediakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tulis namanya, ini kerja sendiri ya Dek. Nama, kelas, iya boleh nyampaikan nama dan kelas. Nama dan kelas. Iyalah, ini mundurkan sedikit meja Dek. Luruskan dengan meja mereka. Coba lihat. Diangkat Dek. Kursinya. Kursinya, luruskan. Oke. Nih. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang metamorfosis. Ayo, silahkan dijawab. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Menurut pendapat kamu, apa itu siklus hidup hewan? Nah, tadi sudah diterangkan apa tidak? Sudah. Hanya 3 pertanyaan. Ayo. Nomor 2 pertanyaannya, apa yang membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Dan juga sudah Ibu terangkan, sudah kita dengar melalui video ya kan? Nomor 3, berikan 5 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sudah ada tadi? Sudah, Bu. Ayo, kerjakan. Tuliskan namanya, itu ada Ibu sediakan untuk menulis nama dan kelas. Boleh, silakan. Siap? Belum siap. Iya, jangan langsung terpengaruh. Isi punya. Siklus hidup hewan. Mana hidupnya? Hidup. Masuk. Ya?
ini udah kelas lagi. Ini kedua. Kelas yang habis. Nah, jika sudah boleh diantar langsung ke depannya. Ajan sudah siap, keren. Siapa lagi? Ya. Ya. Sudah selesai? Dia sudah? Boleh? Silakan. Duduk bagus, Ajan. Nah, yang lain jika sudah antar ke depan. Oke. Mana yang lain? Oke. Langsung ibu cek ini loh.
silakan masuk. Berapa orang lagi yang belum? Ayo, cepat. Ayo, bawa sini. Mana? Sudah? Yuk. Reva, Amir, Alif, Ranti, Dirga, Lia, Noel, Deo, Willy. Yuk. Ayo. Adakah yang sulit? Yuk. Biar kita lanjut pelajaran kita tentang metamorfosis ini. Udah? Oh, udah. Nah, yuk, sini. Oke. Deo, Dirga, sini. Alik boleh, silakan. Reva, Amir, masuk. Masuk. Ya, silakan. Silakan. Sudah? Sudah? Ayo. Mana? Silakan duduk, Noel. Silakan masuk. Yuk. Willy. Dirga. Cepat. Teman udah selesai semuanya. Apa yang sulit? Apa yang sulit? Apa yang sulit? Kenapa lama selesai?
Sewil. Nah, Kak sini. Udahnya. Sini. Oke. Ini sudah Ibu periksa. Ya kan? Nah, di sini kan menurut pendapat kamu apa itu siklus hidup hewan? Nah, ini tadi kan ada slide kita. Siklus hidup hewan masuk adalah perubahan bentuk hewan mulai dari telur hingga dewasa. Perubahan bentuk hewan dimulai dari telur hingga dewasa. Siapa tadi yang buat begitu? Siapa tadi yang buat begitu? Si Atika, si Repa, Noel, dan Yuanda. Gak ingat apa jawabannya? Iya, perubahan. Nomor 2. Apa yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis sempurna itu iya, sedangkan yang tidak sempurna tidak memiliki pupa. Berikan 5 contoh yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa saja? Di buku kita apa? Lagi tadi lalat, lebah, kecoa, ya, cakung. Iya, kan katanya yang ada rupanya. Coba lihat sini. Coba lihat. Ini kupu-kupu. Ada kan? Ada. Ini ulatnya. Ini nyamuk. Ada pupanya? Ada. Lalat? Ada. Katak? Ada. Ini berudu atau kecebong kan? Belalang? Tidak. Tidak ada. Ini ada? Tidak. Ini? Tidak. Yang diminta tadi berapa? 5. Ini sudah Ibu nilai. Yuanda, Lili, Rafael, Atika, Judika, sudah Ibu nilai nih. Ajan, Yudio, Arga, Yohanes, Noel, Rehan, Yudeo, Fiona, Lia, Rinda, Reva, Amir. Oke. Untuk memperdalam pengetahuan kalian lagi tentang metamorfosis, sediakan gunting. Sediakan guntingnya. Kok bisa hilang? Coba ketua bantu Ibu ketua. Bagikan ini satu-satu orang ya. Dipinjam sama kelas 5.
Ayo. Ayo. Ibu tunggu. Ya, gunting. Tulis namanya paling atas, nama dan kelas. Iya. Tapi dua-duanya harus dikerjakan. Ya. Yuk, itu hanya menempel kan? Siklus hidup kupu-kupu dan siklus hidup lebah. Mana si Ajal? Ya udah, ayo, ayo. Gunting dan tempelkan. Yuk, ayolah, ayolah. Guntinglah. Ketuk pintu terlebih dahulu. Silakan masuk. Kan ibu bilang bawa gunting. Gak ada guntingnya. Ya gantian nanti gantian. Kenapa? Gantian nanti gantian sama temannya. Ayo, ayo. Ya, tempel. Jangan nanya. Ibu bilang tiap hari bawa lem, gunting. Iya, cepat. Ayo. Bisa ya buka. Ini tadi gambar apa ini di video itu? Jangan di situ deh. Ayo, gunting dulu semuanya. Gunting dulu semuanya baru nanti tinggal menempelin. Gunting dulu semuanya. Enggak gitu. Ya, tempelin lah. Ayo. Ya. Hati-hati menggunakan gunting. Jangan digunting tangannya. Kenapa dikit katanya? Iya. Saya nggak urutannya. Tulis ini apa namanya? Tulis di sini. Ini ada. Ya. 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 Nama, kelas, tulis. Tulis dulu ini. Namanya ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Hah? Lebih kan? Ini? Oh iya. Ya.
ini namanya apa, ini apa gitu. Yang mana satu lagi? Ini punya Amir. Ada? Enggak, berarti ini punya Amir. Ya. Tulis namanya di atas. Nama dan kelas. Nama dan kelas. Tulis namanya ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Tulis nama dan kelas paling atas. Pak? Iya. Di atas pun boleh. Di atas sekali pun boleh. Iya, itu kupu-kupu. Ya. Ya. Tulis namanya apa ini? Ini apa namanya? Banyak kali lemu. Dikit aja. Jadi basah dia. Tahu? Aku salah. Kenapa salah? Sampai. Salah dulu deh. Siap. Tulis namanya di atas. Sudah. Dua-duanya seperti itu. Ayo. Dah. Sudah belum? Kalau sudah silakan duduk. Tulis namamu, nama. Tulis nama dan kelas paling atas. Isi nama dan kelasnya paling atas. Kalau sudah siap silakan duduk. Kalau sudah siap silakan duduk. Kalau sudah selesai silakan duduk. Robek ini. Tulis gunting sampai sini. Tulis namanya ini, nanti ini ya. Tulis nama
Tolong jangan di situ, Dek. Kami bikin video. Pakai ini loh. Ini ada lem. Udah sana, bawa. Udah, yang udah. Nama kelas sudah. Ini udah. Oke. Sudah bisa kita periksa. Udah? Udah? Dah, silakan duduk. Atika, supaya kita periksa. Hak dari siklus hidup kupu-kupu. Nah, lihat siklus hidup dulu. Lalu, apa itu siklus hidup? Mengalami perubahan bentuk yang tidak mengalami metamorfosis menjadi pupa Nah, ini atau kepompong. kupu-kupu. Lihat. Setelah waktunya, pupa atau kepompong ini akan Pertama dia telur, lalu ulat, lalu kopong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur dan siklus hidup akan dimulai kembali. Ya, sana dulu, Dek. Oke. Metamorfosis lebah. Ini lebah. Metamorfosis lebah dimulai dari telur. Coba lihat. Telur akan berubah menjadi larva. Ini larva namanya kan? Bukan telur. Larva akan berubah bentuk menjadi pupa. Setelah pupa akan berubah menjadi lebah dewasa. Lebah dewasa akan bertelur. Dari telur ini akan dimulai siklus lebah kembali. Iya. Sudah. Kumpulkan. Iya. Salah bentuknya aja kan? Perbaikilah. Udah kau perbaiki. Ayo. Sudah ditulis namanya. Oke. Ini terbalik kan, Jan? Jan, terbalik. Ini ke sini harusnya kan? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah metamorfosis adalah apa? Perubahan bentuk hewan dimulai dari telur menjadi sampai dewasa. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis kedua tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya pupa. Metamorfosis tidak sempurna tidak ada pupa. Oke. Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna apa? Nyamuk, kupu-kupu, katak, lalat,
Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apakah belajar hari ini senang? Betul. Aku juga senang belajar dengan kalian. Oke? Adik belum selesai. Bahasin deh. Iya, nanti dulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ditutup dengan doa nomor 7. Tadi nomor 6. Ayo silakan. Nomor 7 siapa? Ayo. Oh, si Judika nomor 8. Ibu kira tadi nomor 8. Ayo. Ya, sikap berdoa. Amin. Oh iya, belum ibu kasih tadi PR-nya untuk di rumah kan? PR untuk di rumah, kerjakan halaman 78 soal nomor 1 sampai 10. Oke, pembelajaran kita minggu depan tentang minggu depan esok hari tentang pelestarian hewan, pelestarian makhluk hidup. Iya, belajar IPAS berikutnya kita belajar